Jagdish membeli gelang yang diinginkan Anandi dan mengatakan dia menerima hadiah uang dari permainan kabadi. Lalu anak-anak pergi makan jalebi. Siam menabrak Anandi dan semua gelang lepas dan putus. Anandi marah kepadanya karena telah menabraknya dan menghancurkan semua gelangnya. Siam minta maaf, tapi Anandi tidak mau mendengarkan. Saat mereka berdebat, Jagdish berlari ke Anandi. Anandi mengeluh kepada Jagdish. Siam mencoba menenangkan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Jagdish juga menolak uang yang diberikan oleh Siam. Siam marah dengan tipuan itu dan berkata, "Aku tidak akan meminta maaf lagi. Lakukan apapun yang kamu inginkan." Jagdish meninggalkan Anandi di sana sebagai penjaga. Anandi dan Siam bertengkar. Siam terkekeh dan berkata, "Untungnya saya tidak bosan di desa." Jagdish kembali bersama teman-temannya. Mereka dipersenjatai dengan tongkat kriket. Siam berpura-pura takut dan jatuh di kaki Jagdish. Anandi memberitahu Jagdish untuk memaafkannya. Siam kabur. Anandi mendapat gelang lagi. Kalyani mengira Gehna dan Niranjan berpegangan tangan. Basan datang dan Kalyani menceritakan tentang insiden kebakaran itu. Ini juga menyoroti bagaimana Niranjan dan Gehna berjalan seiring. Basan tidak ingin membela Gehna dan menentang ibunya. Kalyani berkata, "Gehna dipaksa menikahimu dan dia bilang Gehna dan Niranjan seumuran." Basan mencoba membela istrinya. Kalyani marah dan berkata, "Aku tahu apa yang harus dilakukan dan pergi." Basan memikirkan kata-kata ibunya. Dia juga ingat bagaimana Gehna suka belajar musik. Jagdish dan Anandi datang ke Basan. Jagdish mengatakan ada piknik di sekolah dan saya ingin membawa Anandi dan Sukna. Basan mengatakan Dadisa tidak akan mengizinkan Sukna. Basan kemudian berkata bahwa hanya satu orang yang dapat membujuk Dadisa. Badi berbicara dengan Dadisa tentang piknik dan Dadisa mengatakan tidak. Badi membuat alasan bahwa seorang guru tidak bisa mengurus semua anak. Badi menawarkan untuk pergi bersama anak-anak dan mengawasi anak-anak. Kalyani harus mengatakan ya. Badi memeluk Kalyani dan berkata agar menerima keinginan keluarga dengan sepenuh hati. Anak-anak sangat senang. Anak-anak pergi piknik dengan Badi. Kalyani ingat bahwa ada sesuatu yang harus diurus. Niranjan datang. Kalyani berbicara dengan baik padanya, dan bertanya mengapa ayahnya belum kembali. Niranjan memberitahukan bahwa dia sedang dalam tur musik. Tapi saat dia tidak ada, dia bilang aku yang mengajar Gehna. Kalyani bercanda dan berkata, Gehna telah belajar cukup banyak pelajaran, dan jika dia membutuhkan lebih banyak maka ayahmu akan datang dan mengajar. Niranjan setuju. Niranjan ingin bertemu Gehna untuk yang terakhir kalinya. Kalyani bilang dia sibuk dengan pekerjaan. Kalyani memberi Niranjan sejumlah uang. Niranjan pergi dengan sedih. Gehna memperhatikan semuanya. Anak-anak datang ke peternakan sapi perah terbesar di pertanian Madan Singh. Mereka berkeliling pertanian dan memerah susu sapi. Lalu mereka pergi ke gurun terdekat untuk bermain game. Sementara anak laki-laki memainkan gili danda, anak perempuan memainkan permainan lain. Para pria bermain dengan penuh semangat. Anandi datang memanggil para pria untuk makan siang. Giliran Jagdish memukul danda kayu kecil dengan tongkat. Lalu danda terbang dan mengenai seseorang yang tertidur di dalam gerobak. Anak-anak melarikan diri dengan panik. Pria di dalam gerobak mengejar mereka dan menangkap mereka. Pria itu adalah Siam. Siam marah pada Jagdish karena memukul danda mengenai kepalanya. Siam meminta mereka agar meminta maaf kepadanya. Anandi dan Jagdish menolak. Siam mengatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah Jagdish akan melakukan duel gili danda denganku. Jika saya kalah, saya akan bersimpuh ke Jagdish dan meminta maaf, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, Jagdish menerima. Pertandingan dimulai. Jagdish melemparkan danda terlalu jauh. Siam tidak bisa menangkapnya. Danda jatuh ke tanah. Saat giliran Siam untuk menembak danda, dia memukulnya dengan sangat keras. Jagdish mencoba menangkap gili itu. Jagdish tergelincir dan jatuh dari tepi tebing. Anak-anak panik dan lari ke sana. Jagdish menempel di cabang pohon. Siam datang dan menyelamatkan Jagdish. Jagdish berdarah dan setengah sadar.
Siam membawanya ke pertanian. Di pertanian, semua orang akan panik karena Jagdish terluka. Siam membaringkannya di ranjang dan menyembuhkan lukanya. Sukna melihat dan mulai memarahi Siam karena itu semua salahmu. Anandi menangis dan mengatakan bahwa Siam menyelamatkan nyawa Jagdish. Sukna diam. Badi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Siam. Badi menanyakan detail tentang dirinya. Siam tidak banyak bicara. Siam bilang aku baru saja datang ke desa dan aku tidak punya keluarga. Siam bertanya apakah saya terlalu lelah untuk berjalan. Maukah Anda membawa saya ke desa? Badi menerima. Jagdish bangun dan berterima kasih kepada Siam karena telah menyelamatkan hidupnya. Siam mengatakan kamu adalah pemain yang tidak ada duanya. Jagdish terhibur. Siam ingin berteman dengan Jagdish. Jagdish setuju dengan jabat tangan. Anak-anak dan Badi kembali ke rumah. Kalyani dan Sumitra panik saat melihat kepala Jagdish memakai perban. Badi bilang itu luka ringan. Kalyani langsung menyalahkan Anandi dan berteriak karena kurang memperhatikan jodohnya. Anandi mencoba menjelaskan. Badi mengatakan Anandi tidak salah dan Kalyani diam. Badi mengatakan sebenarnya Anandi memperingatkannya untuk tidak mendekati tebing tapi Jagdish tidak mendengarkannya. Jagdish juga menegaskan. Anandi berkata kepada Badi bahwa nenek Kalyani selalu marah padaku, meski aku tidak salah. Kalyani marah. Anandi, apa kamu berani menyalahkan aku? Dia berteriak. Dia juga marah karena memanggil Jagdish dengan nama dan tidak menghormatinya. Dia juga memperingatkan Anandi untuk menghormati Jagdish dan tidak pernah memanggilnya dengan nama lagi. Anandi menangis. Badi mencoba berbicara dengan Kalyani. Kalyani menghentikannya dan masuk ke dalam. Sumitra membawa Jagdish. Anandi menangis di kamarnya. Jagdish mencoba menghiburnya, tetapi Anandi tidak mau mendengarkan. Sumitra mengingatkan Anandi bahwa Jagdish membelanya. Dia pergi membawakan susu untuk anak-anak. Jagdish akhirnya berdamai dengan Anandi. Saat pemujaan, Gehna menyanyikan himne yang indah dan semua orang senang. Setelah berdoa, Badi menyuruh Gehna bersiap-siap untuk pelajarannya. Kalyani memberitahu Badi bahwa Niranjan tidak akan datang setiap hari untuk mengajar. Niranjan terlalu muda untuk mengajari Gehna, dan dia takut hal ini bisa menimbulkan masalah. Badi menyuruh Kalyani untuk tidak berpikir terlalu buruk. Basan juga menyebut Niranjan anak yang baik. Kalyani mengatakan libur dulu karena aku tidak ingin Gehna belajar dengan Niranjan. Badi meminta Kalyani untuk tidak mengingkari janjinya. Kalyani menuduh Badi tidak mengasuh anak-anak dengan baik sehingga membuat Jagdish terluka. Badi berkata Jagdish jatuh bukan salah siapa-siapa. Kalyani tidak mau mendengarkannya, dan mengatakan saat ayah Niranjan kembali, Gehna bisa melanjutkan belajarnya. Badi, Basan dan Gehna sedih. Sukna, Lata, Durga pergi ke kuil. Saat Sukna keluar, dia tidak bisa menemukan sandalnya. Sukna pergi tanpa sandal karena dia terlambat. Siam mengawasinya dari tempat dia bersembunyi dengan sandal di tangannya. Sukna pergi ke sekolah bersama Lata dan Durga. Kaki Sukna tertusuk duri dan berdarah. Sukna menangis kesakitan. Lata dan Durga mencoba membuatnya tenang. Siam datang dan Sukna terganggu. Siam mengatakan setiap aku melihatmu, kamu selalu menangis atau marah. Durga mengatakan dia sedang tertusuk duri. Siam ingin membantu. Sukna menolak. Siam dengan cepat mencabut duri dari kaki Sukna. Sukna marah padanya. Lata bertanya mengapa kamu marah saat dia mencoba membantumu. Sukna bilang dia menggangguku, aku sama sekali tidak menyukainya. Siam menunjukkan Sukna sandalnya dan bertanya apakah kamu menginginkannya. Sukna mengatakan agar menyimpannya untuk dirinya sendiri dan pergi. Siam berkata, aku tidak akan pernah menyerah sampai aku membuatmu tertawa. Anandi memanggil Jagdish dengan sebutan, Tuanku. Jagdish bingung. Anandi mengatakan dia mengikuti instruksi nenek Kalyani. Jagdish mengatakan panggil aku dengan nama saat aku sendiri. Anandi senang. Anandi memaksa Jagdish minum susu. Siam datang dan memanggil Jagdish. Kalyani berteriak pada Siam, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku? Badi menyambut Siam dan memberitahu Kalyani bahwa dia menyelamatkan Jagdish. Kalyani senang dan menyambut Siam. Kalyani bertanya tentang detail kejadiannya.
Siam menggoda Kalyani dengan tidak menjawab dengan benar. Badi menjelaskan bahwa Siam menyembuhkan Jagdish. Kalyani memberi 500 rupiah untuk Siam. Siam mengatakan apakah itu bernilai 500 rupiah. Kalyani dengan terpaksa memberikan 500 rupiah lagi kepada Siam, yang sangat berharga. Siam tersenyum, lalu dia pergi ke Jagdish. Kalyani mengatakan pada Badi menyebut Siam anak yang sangat aneh. Anandi memandu Siam ke kamar Jagdish. Jagdish ingin belajar komputer dari Siam. Siam menerimanya. Di dapur, Anandi berkata kepada Sumitra, "Kamu memanggil suamimu Ayah Sukna, jadi aku harus panggil apa kepada Jagdish?" Sumitra tertawa dan berkata, "Kamu bisa memanggil Jagdish dengan nama, hati-hati saja didengar Nenek Kalyani." Siam mengatakan, "Jika kamu mengalahkan saya dalam adu panco, saya akan mengajarimu." Jagdish mengatakan bahwa jika saya menang, Anda akan mengajari saya komputer dan Anda juga akan membeli susu dan jalebi. Siam setuju. Anandi menyaksikan panco, dan Siam sengaja kalah. Siam berkata, "Datanglah ke pasar besok bersama jodohmu dan saudara perempuanmu. Aku akan membelikanmu jalebi." Saat Siam pergi, dia bertabrakan dengan Sukna. Sukna kaget. Siam bilang, "Aku datang untuk menemui Jagdish, sekarang dia adalah temanku dan aku akan sering datang." Sementara Gehna membersihkan kamar sambil berpikir. Basan datang dan berkata, "Mari kita bicara dengan Badi untuk membujuk ibuku agar mengizinkan kamu untuk melanjutkan belajar kembali." Gehna bilang, "Aku tidak ingin menciptakan ketegangan." Basan bilang, "Aku suka melihatmu bahagia dan kamu bahagia saat belajar musik." Gehna mengatakan, "Saya tidak merasa sedih karena penangguhan pelajarannya, tetapi alasan di balik penangguhan itu menyakiti saya. Kalyani tidak mempercayai saya dan Niranjan, yang berarti dia mempertanyakan karakter saya." Basan berkata pada Gehna, "Apapun yang dipikirkan ibuku, aku percaya padamu." Basan juga menganggap dirinya bertanggung jawab atas kondisi Gehna. Gehna berkata kepada Basan, "Anda peduli dengan kebahagiaan saya. Anda membuat saya bahagia, walaupun itu terlalu singkat." Basan perlahan meletakkan lengannya di bahunya. Jagdish, teman-temannya, dan Siam berkumpul di toko permen. Sukna, Anandi, Puli tiba bersama. Jalebils disajikan untuk semua orang. Jagdish memberitahu semua orang bahwa Siam membeli jalebi. Sukna melempar jalebi dan pergi. Siam mengikuti dan menghentikan Sukna. Sukna berteriak untuk meninggalkannya sendiri. Siam bilang, "Aku tidak ingin membuatmu kesal, bahkan jika kita bertemu dengan cara yang salah. Sebaliknya, dia bilang aku selalu melihatmu sedih dan ingin membuatmu tersenyum." Siam bertanya, "Apakah Anda tidak akan pernah memaafkan saya?" Sukna berkata dengan marah, "Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu." Sia berkata, "Aku selalu berusaha membuatmu bahagia. Jika kamu membenciku, jika kamu tidak ingin melihat wajahku, aku tidak akan pernah menemuimu lagi," dan pergi. Sukna menghentikannya dan mengatakan, "Saya seorang janda, saya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan mencoba membuatku bahagia dan tinggalkan aku sendiri." Siam mendekati Sukna. Siam bertanya, "Apakah kamu tidak ingin melihatku?" Sukna pergi tanpa menjawab. Siam berkata, "Aku mendapat jawabanku dari matamu." Sukna membawa anak-anak pergi. Siam membayar makanan tersebut dengan uang yang diberikan Nenek Kalyani. Seseorang menghentikan Siam dan bertanya, "Mengapa kamu masih di desa?" Siam berkata, "Saya tertarik untuk mengembangkan hal-hal seperti pendidikan dan pertanian di desa ini." Adam bilang, "Kamu berasal dari keluarga kaya dan jangan repot-repot dengan semua ini." Siam bilang, "Aku suka ini." Ketika Siam pergi, pria itu memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya.